Novel Bamukmin 212 nggak main-main soal dugaan penyelewengan dana ACT. Rezim sampai disebut jangan sampai ditunggangi kepentingan politik. Nah, kasus ACT ini tentu melukai hati masyarakat ya. Karena bagaimana mungkin trust masyarakat selama ini sangat tinggi, jiwa sosialnya sangat tinggi, jiwa gotong royong sangat tinggi, jiwa mobil sangat tinggi, tapi dicederai dengan gaya pimpinan ACT yang bergaji 250 juta dan lain sebagainya, termasuk penyelewengan yang lain. Tapi saya meyakini bukan hanya ACT saja yang begini gitu. Mungkin ini hanya gunung es saja yang tinggal kita tunggu kapan melelehnya, kan kira-kira begitu. Padahal semestinya menurut saya ya pemerintah harus mematuhi peraturan sendiri yang dia buat sendiri, kan ada permennya tuh. Kalau seandainya ada sesuatu masalah ditegur. Ini teguran saja belum ada. Iya kan? Oleh karena itu bagi saya ingin mempergunakan kata-kata dari Bung Yandri tadi. Ini harus tonggak ya. Tonggak untuk membenahi tidak hanya lembaga-lembaga keuangan yang diurus oleh masyarakat, tetapi juga tonggak menurut saya untuk membersihkan negeri ini dari praktek-praktek penyimpangan dan korupsi. Karena di negara kita hari ini tingkat korupsi ini menurut saya ya sudah sangat-sangat berbahaya. Yang tidak hanya ada di ACT ya, di pemerintah, di setiap kementerian, badan dan lembaga, di DPR, di Mahkamah Agung, di MK juga harus kita sikat. Kita siap untuk umat Islam ini turun KPK untuk meminta kepada DPR bentuk pansus yang memang pansus ini harus segera dibentuk. Bagaimanapun juga dengan didorong kekuatan umat. Artinya mereka bersidang, kita di luar sidang, umat Islam siap mengawal sampai titik darah penghabisan negara ini harus diselamatkan. Dan ingat, negara Indonesia jangan pernah kalah dan jangan boleh dikalahkan, jangan kalah atas korupsi. Allahu Akbar. Allah. Yayasan Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap sedang mendapatkan masalah runyam berkaitan dengan dugaan penyelewengan dana terkait para ex petinggi mereka. Mengenai heboh ACT ini, PLT Wakil Ketua Umum PA212 Novel Bamukmin mendorong dugaan penyelewengan donasi umat oleh lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap diusut secara transparan. Novel Bamukmin, siapapun yang menyalahgunakan amanat umat harus dimintai pertanggungjawaban. Apalagi ACT adalah bagian yang terdepan dan dipercaya. Terlebih itu, Novel juga mengungkapkan bahwa PA212 pernah juga membuka rekening donasi dan telah disalurkan kepada yang berhak baik dalam situasi sebelum pandemi, masa pandemi maupun sampai saat ini. Dia mengingatkan masyarakat agar tidak perlu khawatir dalam menyampaikan amanatnya berupa memberikan sebagian hartanya kepada yang berhak. Pegiat media sosial Eko Widodo menyinggung mengenai korupsi bansos yang dilakukan oleh elit PDIP mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Hal ini senada dengan hebohnya ACT. Aksi Cepat Tanggap diketahui tengah terjerat dalam kasus dugaan penyelewengan dana. Eko Widodo pun menyoroti mengenai korupsi bansos yang dilakukan oleh elit PDIP. Selain korupsi bansos elit PDIP, Eko juga menyinggung mengenai Bendahara Umum Nahdlatul Ulama, Mardhani Hamaming, yang disebut-sebut menjadi tersangka kasus korupsi. Ketua DPP PDIP Kalimantan Selatan ini diperiksa KPK pada Kamis 2 Juni 2022 terkait suap izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bambu, Kalimantan Selatan. Mantan Bupati Tanah Bambu tersebut diduga menerima uang sebesar 89 miliar dalam kasus penyuapan itu, sehingga dilakukanlah penyelidikan. Yayasan Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap sedang mendapatkan masalah runyam berkaitan dengan dugaan penyelewengan dana terkait para ex petinggi mereka. Mengenai heboh ACT ini, PLT Wakil Ketua Umum PA212 Novel Bamukmin mendorong dugaan penyelewengan donasi umat oleh lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap diusut secara transparan. Novel Bamukmin, siapapun yang menyalahgunakan amanat umat harus dimintai pertanggungjawaban. Apalagi ACT adalah bagian yang terdepan dan dipercaya. Terlebih itu, Novel juga mengungkapkan bahwa PA212 pernah juga membuka rekening donasi dan telah disalurkan kepada yang berhak baik dalam situasi sebelum pandemi, masa pandemi maupun sampai saat ini. Dia mengingatkan masyarakat agar tidak perlu khawatir dalam menyampaikan amanatnya berupa memberikan sebagian hartanya kepada yang berhak. Pegiat media sosial Eko Widodo menyinggung mengenai korupsi bansos yang dilakukan oleh elit PDIP mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Hal ini senada dengan hebohnya ACT. Aksi Cepat Tanggap diketahui tengah terjerat dalam kasus dugaan penyelewengan dana. Eko Widodo pun menyoroti mengenai korupsi bansos yang dilakukan oleh elit PDIP.
Selain korupsi bansos elit PDIP, Eko juga menyinggung mengenai Bendahara Umum Nahdlatul Ulama, Mardhani Hamaming, yang disebut-sebut menjadi tersangka kasus korupsi. Ketua DPP PDIP Kalimantan Selatan ini diperiksa KPK pada Kamis 2 Juni 2022 terkait suap izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bambu, Kalimantan Selatan. Mantan Bupati Tanah Bambu tersebut diduga menerima uang sebesar 89 miliar dalam kasus penyuapan itu, sehingga dilakukanlah penyelidikan. Yayasan Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap sedang mendapatkan masalah runyam berkaitan dengan dugaan penyelewengan dana terkait para ex-petinggi mereka. Mengenai heboh ACT ini, PLT Wakil Ketua Umum PA212 Novel Bamukmin mendorong dugaan penyelewengan donasi umat oleh lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap diusut secara transparan. Novel Bamukmin, siapapun yang menyalahgunakan amanat umat harus dimintai pertanggungjawaban, apalagi ACT adalah bagian yang terdepan dan dipercaya. Terlebih itu, Novel juga mengungkapkan bahwa PA212 pernah juga membuka rekening donasi dan telah disalurkan kepada yang berhak baik dalam situasi sebelum pandemi, masa pandemi maupun sampai saat ini. Dia mengingatkan masyarakat agar tidak perlu khawatir dalam menyampaikan amanatnya berupa memberikan sebagian hartanya kepada yang berhak. Pegiat media sosial Eko Widodo menyinggung mengenai korupsi bansos yang dilakukan oleh elit PDIP, mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Hal ini senada dengan hebohnya ACT. Aksi Cepat Tanggap diketahui tengah terjerat dalam kasus dugaan penyelewengan dana. Eko Widodo pun menyoroti mengenai korupsi bansos yang dilakukan oleh elit PDIP. Selain korupsi bansos elit PDIP, Eko juga menyinggung mengenai Bendahara Umum Nahdlatul Ulama, Mardhani Hamaming, yang disebut-sebut menjadi tersangka kasus korupsi. Ketua DPP PDIP Kalimantan Selatan ini diperiksa KPK pada Kamis 2 Juni 2022 terkait suap izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bambu, Kalimantan Selatan. Mantan Bupati Tanah Bambu tersebut diduga menerima uang sebesar 89 miliar dalam kasus penyuapan itu, sehingga dilakukanlah penyelidikan.